Halo Sobat IT, kembali lagi di Himatic Talk episode kedua. Jadi, Himatic Talk ini apa sih Kak? Oke, jadi mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya, Himatif Talk itu adalah podcast dari Himatif yang mana di sini nanti kita bakal bahas topik-topik menarik bareng narasumber yang kece di dunia teknologi informasi, khususnya di dunia perkuliahan. Bener banget nih. Terus untuk Himatic Talk episode kedua ini kita akan membahas menjadi pengurus Himatif, manfaat dan privilege-nya apa aja sih? Iya. Jadi langsung aja ya, karena kita masih baru ya Kak di Himatic Talk episode kedua ini. Jadi apa kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, nama aku Natasha dan rekan aku Uni. yang akan menemani kalian semua di podcast Himatic Talk episode kedua. Nah, namanya podcast ya, selain ada podcast, pasti juga ada narasumber dong ya. Nah, seperti yang udah kalian lihat, di samping kita ini udah hadir narasumber kita yang super kece, Mas Arya, sebagai Ketua Umum Himatif periode saat ini. Halo Mas Arya. Halo. Gimana nih kabarnya? Ya, kabarnya baik banget. Baik banget. Kayaknya lagi gembira banget ya dari lakukannya itu. Iya. Nah, langsung masuk ke topik kita kali ini. Mungkin boleh tuh Mas diceritain gimana sih awal mula kok pengen join Himatif, terus awal masuk Himatif tuh perjalanannya kayak gimana sampai akhirnya sekarang bisa jadi ketua umum. Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, aku mau kenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman ini yang belum kenal aku juga kan. Jadi kenalin, aku Gustian Arya Satya. Aku biasa dipanggil Arya. Aku dari TI angkatan 21. Di sini aku berkesempatan sebagai Ketua Umum Himatif periode 2023-2024. Nah, menjawab pertanyaan tadi ya, itu gimana perjalanan pertamanya join Himatif itu seperti apa. Jadi sebenarnya kalau mau cerita itu kita kayak flashback gitu ya, di ya sekitaran 3 tahun yang lalu gitu. Jadi di semester 2 itu Himatif itu buka open recruitment untuk pengurus baru gitu, untuk maba-maba lah istilahnya gitu. Dan pas itu aku di angkatan 21 itu semester 2 dan diajak temen sih gitu, lebih tepatnya gitu, karena kan di TI juga aku udah banyak temennya kan gitu. Jadi ya diajak sama teman-teman gitu, ayo ya ikut Himatif gitu, ikut organisasi gitu. Dan aku rasa juga pada saat itu nggak ada salahnya sih gitu, coba untuk join ke organisasi apalagi di dunia perkuliahan ya gitu, karena emang basicnya sebelum di dunia perkuliahan ini aku ya juga aktif di organisasi sih gitu. Karena di perkuliahan ini mungkin aku merasanya kayaknya, oh ini kayaknya dunia yang berbeda nih gitu. Kalau yang di sebelumnya kan ya mungkin masih dibimbing sama guru dan lain sebagainya. Di dunia perkuliahan kan ini ya gimana caranya kita bisa jalan sendiri gitu lah, karena kan udah mahasiswa kan gitu. Dan pastinya mungkin akan ada tantangan-tantangan yang seru juga nantinya yang bisa aku cobain juga kan gitu. Jadi ya udah, apa salahnya buat join gitu. Dan di tahun pertama itu aku berkesempatan untuk jadi staf litbang gitu, itu di tahun pertama gitu. Sampai akhirnya terus jalan di organisasi itu ya, akhirnya sampai saat ini jadi ketua umum Himatif di periode 23 dan 24. Jadi gitu sih perjalanan singkatnya lah gitu. Dari awalnya aku di Himatif sampai jadi ketua umum gitu. Panjang ya, nggak sesingkat itu. Iya, betul banget gitu. Ya pasti banyak nih ya Mas, apalagi Mas kan ini udah 3 periode ya Mas. Iya, betul. Wah, ini udah kayak panjang banget gak sih ya? Pasti udah banyak suka dan dukanya nih. Nah, kira-kira suka duka di Himatif ini apa sih Mas? Dan tantangannya ini apa? Terus Mas Arya sendiri buat mengatasinya itu gimana Mas? Iya, kalau bicara tentang itu mungkin kita
ngobrolin tentang dukanya dulu ya, biar nanti sukanya itu di akhir-akhir gitu ya. Jadi ya seperti pengurus organisasi pada umumnya sebenarnya gitu. Pastinya kan teman-teman harus ada waktu yang ada hal yang dikorbanin gitu kan, kayak misalkan waktu untuk teman-teman, misalkan ada waktu senggang itu ya bisa buat main. Biasanya kan teman-teman gitu kan, ada waktu senggang sedikit buat main sama teman-temannya atau apapun, tidur mungkin bisa gitu ya. Tapi ya kalau ikut organisasi kan mungkin ada waktu yang harus dikorbanin untuk rapat sama teman-teman mungkin, terus nge-broker juga gitu. Tapi di sisi lain itu juga ada hal-hal baik lainnya yang bisa didapat teman-teman gitu. Misalkan contohnya kayak networking atau relasi, betul banget gitu. Aku juga join Himatif ini ya bisa dapat banyak relasi, entah itu ke cutting ataupun maupun ke dosen-dosen itu ya karena Himatif ini gitu, karena banyak kegiatan dari Himatif ini yang melibatkan orang banyak lah istilahnya gitu. Jadi kan bisa diskusi dengan orang yang istilahnya udah di atas kita, udah yang lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapetin gitu karena kita join ke organisasi. Khususnya ya di sini ya Himatif itu sendiri. Nah, sebagai ketua umum nih Mas ya, kira-kira aku penasaran nih, leadership yang kayak gimana sih Mas yang Mas terapkan selama jadi ketua umum ini? Oke, kalau aku sih sebenarnya nggak pernah mencoba untuk jadi seorang atasan gitu di organisasi. Pasti kalau di sebuah organisasi atau di sebuah perkumpulan atau apapun itu pasti ada yang namanya struktur kepengurusan atau struktur organisasi gitu kan. Jadi pasti ada yang jadi ketua, ada yang jadi kepala divisi, ada yang jadi staf dan lain sebagainya. Ya di sini karena aku berkesempatan jadi ketua umum, tapi aku tidak pernah mencoba untuk jadi ini yang istilahnya cuma nyuruh-nyuruh aja gitu lah, mencoba untuk terjun langsung ke teman-teman gitu, karena pasti kehadirannya seorang ketua umum untuk teman-teman anggotanya itu kan pasti sangat signifikan ya gitu. Pasti kan merasa dibimbing, merasa diarahkan gitu. Jadi ya aku mencoba untuk jadi temen sih gitu ke semua pengurus, semua anggota gitu. Karena pada dasarnya ya kita sama-sama mahasiswa kan gitu. Di luar organisasi ya kita mahasiswa pada umumnya gitu. Berarti Mas Arya ini kayak nggak ada gap gitu ya Mas antara Iya, betul. ketua dan juga sama yang lain. Iya betul. Meskipun di kepengurusan Himatif itu ada 3 angkatan ya istilahnya. Jadi meskipun aku di angkatan yang paling tertua, tapi mencoba untuk menghilangkan gap itulah gitu sama teman-teman lainnya. Apalagi buat angkatan paling muda ya. Iya betul. Belum ada pengalaman. Iya betul. Karena ya biasanya angkatan paling muda itu kan ya masih malu-malu, Iya. kucing gitu kan, karena baru masuk ke lingkungan yang baru gitu. Jadi ketemu cutting yang nggak pernah dikenal sebelumnya gitu ya gimana caranya kita yang lebih istilahnya lebih tua gitu untuk welcome rangkul teman-teman. Karena masih sungkan-sungkan ya. Iya betul banget gitu. Nah itu tadi adalah salah satu bukti nyata ya tentang soft skill yang didapat oleh Mas Arya, yaitu leadership. Nah selain leadership tapi kan masih banyak soft skill ya Mas ya, kayak manajemen waktu, terus komunikasi, problem solving. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi nonton nih masih bingung di organisasi itu tuh bukti nyatanya tuh apalagi sih, pengalaman-pengalaman yang bisa dapat soft skill itu tuh apa aja sih? Mungkin bisa diceritain Mas satu persatu gitu. Oke, mungkin kalau bicara soft skill ya itu yang paling istilahnya yang paling berimpact ke aku itu ini sih, lebih ke arah public speaking gitu. Karena gimana caranya kita menyampaikan apa yang kita pikirkan ke orang-orang di sekitar kita gitu. Biasanya banyak teman-teman yang udah pintar banget, udah jago banget misalkan di akademik dan gitu, itu udah
jago banget, teman-teman yang TI itu ya coding ya jago banget, yang desain itu jago banget, tapi banyak dari mereka yang kurang bisa untuk mengekspresikan, kurang bisa untuk menceritakan apa yang dia pikirkan. Itu ya juga akan jadi bumerang juga ke teman-teman gitu, karena contohnya misalkan teman-teman udah jago tadi ya, di situ ikut lomba, nah kan pasti di lomba itu akan teman-teman sampaikan kan apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman pikirkan. Nah kalau teman-teman nggak ada istilahnya soft skill untuk public speaking itu, untuk berbicara di depan umum, ya juga akan kesulitan gitu, karena ya public speaking itu perlu diasah dan perlu dilatih gitu. Aku juga nggak dari awal itu ya juga nggak istilahnya nggak public speaking itulah gitu, tapi karena sering ikut organisasi, sering ketemu banyak orang, dosen dan segala macam, ya itu terasah sendiri gitu, secara natural lah istilahnya gitu. Jadi buat teman-teman ya itu sih gitu. Banyak kan biasanya stereotipnya orang-orang kalau Fasilkom itu ya terutama yang berhubungan dengan ilmu komputer itu ya bisa dibilang banyak yang introvert, mungkin lebih komunikasinya cuma ke komputer yang dia kan satu arah doang kan gitu, gak ada timbal baliknya. Nah itu yang mungkin hal-hal seperti itu yang seperti public speaking itu yang mungkin perlu teman-teman asah dengan ikut organisasi seperti itu. Ya, kalau misalnya public speakingnya kurang kan, kita punya ide apa tapi penyampaiannya kurang kan, jadi orang lain sering kayak salah tangkap. Iya, Iya, betul. Apalagi kalau misalkan ya salah tangkap itu kan akan susah kan. Kita udah capek-capek ngerjain sesuatu, udah dengan effort banget, tapi nggak bisa menjelaskan. Malah jadi mispersepsi. Iya. Jadi soft skill itu sangat penting ya teman-teman ya. Nah, selain soft skill kan di organisasi juga identik sama relasi ya, kayak yang udah disebutin sama Mas Arya tadi. Nah, menurut Mas Arya sendiri nih, berperan penting apa sih relasi itu baik buat perkuliahan maupun buat karir kedepannya nanti? Iya, pastinya penting banget sih gitu, karena kan kita meskipun kita di lingkup di rumpun ilmu komputer, meskipun kita lebih banyak berfokus dengan komputer lah istilahnya, banyak pekerjaan kita yang kita lakukan di komputer, tapi after kita ngerjakan sesuatu itu kan pasti akan berhubungan dengan orang lain kan gitu. Gimana caranya kita mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan ke orang lain, dan pastinya itu juga perlu relasi yang luas lah gitu, entah itu ke dosen ataupun ke kakak tingkat gitu. Karena aku juga dapat banyak kegiatan, banyak proyek bersama dosen itu ya karena aku kenal sama mereka gitu. Kalau teman-teman sadari itu dosen-dosen di ilmu komputer itu juga nantinya akan banyak kegiatan lah, terutama itu di penelitian, terus di pembuatan jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Itu banyak yang melibatkan teman-teman mahasiswa. Nah biasanya dosen itu akan mengajak mahasiswa yang mereka kenal, bukan yang jago gitu. Kalau misalkan teman-teman jago tapi cuma diem aja, nggak istilahnya nggak dikenal sama dosen, ya gimana mereka mau ngajak teman-teman gitu. Jadi ya sebisa mungkin di awal itu ya teman-teman coba untuk cari relasi ke dosen, terutama untuk kenal mereka gitu. Nanti akan secara otomatis atau akan secara sendirinya mereka yang cari kita nantinya gitu. Mas, ini saya perlu bantuan ini untuk teman-teman mahasiswa. Nah itu pasti yang mereka kenal kan, yang mereka hubungi itu. Gak mungkin mereka tiba-tiba ngechat anak mahasiswa yang gak kenal sama sekali kan, gak mungkin kan gitu. Jadi ya itu juga bisa jadi portofolio teman-teman nantinya gitu kan. Teman-teman ilmu komputer butuh banyak banget portofolio kan gitu. Nah itu ya bisa jadi jalannya teman-teman untuk cari portofolio lah gitu, dengan dengan kenal dengan dosen ataupun cutting gitu. Cutting juga sering ada banyak project kok teman-teman gitu. Kalau teman-teman di ilmu komputer itu kan banyak project ini kan kayak freelance gitu kan. Nah itu
kating-kating ya pasti ajak teman-teman yang kenal juga Iya. kan gitu. Jadi relasi itu ya penting banget sih gitu, apalagi teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Buat ke karir kedepannya juga. Iya betul banget. Iya. Nah, kan berarti itu salah satu privilege kali ya Mas ya, join di organisasi nih ya Kak ya. Nah, terus kira-kira privilege apa lagi sih Mas yang Mas bisa dapet di Himatim atau selama join organisasi ini? Iya. Kalau privilege lain sih sebenarnya itu ini sih apa? Kalian itu bisa dapat banyak pelatihan dan banyak apa namanya? Istilahnya ya banyak pelatihan lah gitu. Karena kan teman-teman di himpunan itu istilahnya sebagai pintu masuknya informasi kan gitu. Informasi yang dari entah itu universitas ataupun entah itu dari dekanat, itu pasti masuknya ke teman-teman himpunan dulu sebelum menyebar luas ke teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Jadi istilahnya teman-teman kalau jadi pengurus Himatif terutama ya pastinya akan dapat info pertama lah gitu Ambil start gitu ya. betul gitu, apalagi terkait informasi di lingkup TI gitu. Jadi teman-teman bisa colong start, istilahnya colong start lah gitu ya. Kalau misalkan ada pelatihan gitu yang istilahnya menarik gitu kan, biasanya kuotanya terbatas kan Iya, gitu. iya. Nah, karena teman-teman dapat info duluan ya, istilahnya teman-teman bisa daftar duluan gitu. Terus misalkan ada perlombaan-perlombaan itu kan teman-teman juga misalkan jadi kepanitiaannya itu kan juga berhubungan langsung, misalkan undang juri untuk perlombaan nasional. Nah, itu kan teman-teman bisa diskusi sama mereka. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ikut perlombaannya, nah istilahnya kan bisa akan jadi hal yang bagus kalau misalkan teman-teman bisa diskusi sama jurinya langsung, materinya langsung kan gitu. Jadi ya istilahnya banyak kesempatan yang teman-teman itu bisa apa ya, bisa jalan lebih dulu lah daripada teman-teman lainnya yang enggak ikut organisasi gitu. Iya. Gitu. Karena informasi pertama ya datangnya ke teman-teman gitu. Entah itu nanti juga ada, biasanya ada info-info terkait beasiswa itu yang datangnya dari apa namanya, dari universitas ataupun pihak luar ya kan, pastinya masuknya kan informasinya ke himpunan dulu kan. Mas ini ada informasi beasiswa ini, silakan disebarkan ya kan. Istilahnya kalian juga bisa colong start dulu. Iya. Siapin apa persyaratan-persyaratannya dulu, berkas-berkasnya dulu. Juga langsung bisa tanya tipsnya ke orangnya. Mas ini caranya dapetin ini gimana tuh? Nah, itu gitu, karena ya ini sih sebenarnya juga apa, based on experience-ku pribadi gitu. Aku juga ya berkesempatan dapat beasiswa lain gitu ya karena ikut himpunan ini, karena istilahnya tahu informasi lebih awal lah gitu. Jadi aku bisa mempersiapkan itu lebih awal gitu. Berarti banyak banget ya Mas privilege yang bisa Iya. kita dapetin Betul. dari join organisasi ini ya. Kayak nggak ada ruginya nggak sih ya join organisasi. Iya, betul. Ada apa ya, hal-hal yang mungkin udah jelas lah, mungkin benefitnya organisasi itu ini, tapi di lain itu ada hal yang apa ya, nggak kepikiran yang bisa teman-teman dapetin gitu. Aku ya dulu waktu awal ikut organisasi ya juga nggak kepikiran bakal dikenal dosen-dosen, bakal diajak proyekan sama dosen dan cutting dan lain sebagainya, bisa dapat informasi terkait beasiswa ini itu ya gak kepikiran sebelumnya. Aku cuma kepikiran aku mau memperbaiki atau menambah ilmu di soft skill, di public speaking, relasi dan lain sebagainya. Tapi hal-hal lain yang nggak aku pikirkan di awal itu datang dengan sendirinya gitu. Kayak kita taunya benefitnya join organisasi kayak ini, tapi di belakang ternyata lebih besar lagi. Betul. Terus kalau misalnya kesempatan yang udah Mas dapetin dari join organisasi ini apa Mas, kayak misalnya apa ya, Mas ini kan udah banyak diajak proyekan, nah itu kan kesempatan lainnya itu lah, kira-kira itu apa Mas? Kalau misalkan kesempatan itu pastinya ini ya mungkin kayak itu tadi, misalkan kayak proyekan itu kan
banyak ini kan apa namanya banyak diajak istilahnya diajak dari dosen dan aktif, terus ya juga terkait beasiswa itu yang istilahnya kesempatan yang apa ya istilahnya kesempatan awal yang tidak didapetin sama teman-teman lainnya itu aku dapetin lebih dulu gitu loh, dengan ya mungkin juga sharing-sharing dengan kating-kating yang sebelumnya dapat beasiswa itu juga gitu. Jadi kan banyak apa ya banyak kesempatan yang teman-teman bisa dapetin gitu loh dengan ikut organisasi gitu, terutama teman-teman yang di lingkup TI ya gitu. Karena kan istilahnya masuk Himatik itu kan juga ada pendaftarannya, ada seleksinya gitu kan, juga kita juga nggak bisa menerima seluruh mahasiswa TI gitu kan. Jadi istilahnya ya kesempatan itu cuma buat teman-teman yang istilahnya mau dan pengen gitu kan. Yang benar-benar serius gitu ya Mas ya. Iya, jadi kalau teman-teman nih yang biasanya kalau organisasi kan cuma identik sama relasi, soft skill, tapi itu secara nggak langsung juga buka-buka pintu yang lainnya gitu. Secara nggak langsung juga ngarah ke akademiknya juga. Nah, tapi itu masih tetap ada, mungkin ada juga di antara teman-teman yang lagi nonton ini tuh yang masih ragu gitu Mas, mau join organisasi, takut kalau nggak bisa manage waktu dengan baik, terus takut kalau akademisnya malah ketinggalan gitu. Mungkin dari Mas Arya sendiri ada tips atau motivasi gitu Mas biar teman-teman semuanya tuh makin yakin gitu, nggak ragu lagi buat join organisasi. Oke. Kalau tipsnya nih ya, ini mungkin kalau dari aku pribadi ya, mungkin setiap orang kan berbeda-beda gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, tipsnya itu biar mungkin ini biar nggak biar tetap jalan barengan gitu ya antara akademik dan organisasi. Karena biasanya teman-teman yang mau masuk organisasi itu kan takut akademiknya akan terganggu, takut waktu belajarnya itu tersisih berkurang karena ikut organisasi. Nah itu aku coba mengatasi itu dengan bekerja sama gitu. Nah pastinya kan di organisasi ini banyak temennya, banyak pengurusnya juga dengan job desk-nya di masing-masing divisi. Nah, gimana caranya kita coba untuk ini istilahnya mendelegasikan beberapa tugas yang bisa dikerjasamakan lah gitu. Istilahnya kalau misalkan aku sudah di satu hal gitu dengan job desk yang ini, kita coba ini berikan ke teman-teman yang lain gitu. Karena kan pastinya teman-teman yang lain juga perlu kesempatan, perlu pengalaman juga gitu. Nah itu dengan hal itu aku ya juga bisa mengatur waktuku sendiri gitu, entah itu di organisasi, entah itu dengan belajar gitu. Dan kalau dari aku pribadi juga ini kok dengan ikut organisasi itu enggak membuat nilai atau akademiku juga berkurang gitu lah istilahnya. Dengan aku juga ikut organisasi juga ikut lab juga gitu. Nah istilahnya kan udah ikut organisasi, udah ikut dan lain sebagainya, itu gimana cara ngaturnya ya itu pintar-pintarnya teman-teman gitu aja, karena di masing-masing lingkungan itu kan pasti ada orang-orangnya, pasti ada yang bisa diajak kerjasama. Nah itu teman-teman ya coba kerjasama dengan orang-orang itu aja gitu. Berarti kayak menerapkan skala prioritas gitu. Betul. Oke Mas, kira-kira ini pesan terakhir nih Mas buat mahasiswa teknologi informasi angkatan 24 yang baru join masuk Ilkom nih Mas. Kira-kira apa sih pesan buat mereka? Oke, kalau pesan buat teman-teman angkatan 24 maba yang baru, khususnya jurusan TI ya, teknologi informasi, itu kalau dari aku pribadi jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan apapun itu gitu. Entah itu di organisasi ataupun entah itu di akademik perkuliahan, entah dengan ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, itu
ambil semua kesempatan yang ada di jenjang perkuliahan ini gitu, karena akan sangat merugi nantinya teman-teman kalau di perkuliahan ini itu hanya jadi istilahnya jadi mahasiswa kupu-kupu lah gitu, kuliah pulang itu akan rugi gitu teman-teman jadi mahasiswa gitu, karena ya di pada jenjang ini kalian bisa seluas-luasnya untuk ikut berbagai macam kegiatan, dapat pengalaman ini itu dan lain sebagainya, itu sangat terbuka di sini gitu. Jadi buat teman-teman itu jangan takut untuk mengambil kesempatan, jangan takut untuk sibuk gitu, karena pastinya teman-teman menjadi mahasiswa itu aja udah sibuk lah gitu. Jadi itu jangan takut untuk ambil kesibukan, karena pastinya itu akan teman-teman akan dapat banyak benefit lah dengan ikut kegiatan ini, itu dengan ikut organisasi, lomba dan lain sebagainya gitu. Terutama teman-teman yang mau join di Himatif atau organisasi itu jangan pernah takut untuk ambil kesempatan itu gitu, karena kalau teman-teman melewatkan hal itu sekali aja nggak akan bisa diulangi lagi kan. Pas teman-teman udah lulus misalkan gitu, udah mendaftar pekerjaan dan sebagainya, Mas di perkuliahan ngapain aja gitu, teman-teman nggak ambil kesempatan dulu waktu kuliah untuk ikut organisasi. Nah itu kan akan istilahnya akan jadi penyesalan yang teman-teman akan sesali nanti gitu. Jadi daripada menyesal, mending diambil aja kesempatan itu sekarang juga gitu, karena juga mumpung ada kesempatannya gitu, dengan dibukanya open recruitment untuk pengurus baru Himatif untuk periode 2024-2025. Jadi intinya jangan pernah takut ya, soalnya kalau takut itu ya kita nggak akan pernah tahu kalau nggak nyoba. Benar banget sih Iya. Nah dari cerita Mas Arya tadi kan ada banyak banget tuh benefit yang udah kita tangkap, mulai dari privilege-nya dapat di Himatif itu apa aja, terus soft skill-nya, relasi-relasinya, terus juga dapat motivasi, dapat tips dari Mas Arya. Wah, pokoknya banyak banget ya podcast ini ya. Oke. Jadi mungkin itu aja ya. Makasih banyak Mas Arya udah sempatin waktunya buat sharing-sharing, bagi ilmu, ngasih motivasi. Terus juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksiin Himatif Off mulai dari awal tadi sampai di akhir acara ini. Nah sebelum kita berpisah, Kak Nata ada pantun nih. Jadi aku ada sedikit pantun.